Jadi sampai sekarang tuh dua versi ini tuh berlanjut tuh di Jakarta ngomongin Bobotoh yang duluan, di Bandung ngomongnya dirampas nah gitu. Secara apa namanya? Komunitas di Jackmania itu kan lebih terorganisir ya kalau nggak salah ya. Kan ditekan nang tiba-tiba Ciro masih asis Davida Silva. Buat match kali ini, Oke. buat match kali ini, Ciro bakal berbicara banyak. Kan ada Malis tuh orang Jakarta. Nah, nggak pernah main di Persija. Bisa aja dia punya apa ya, satu ego sendiri nih. Gue orang Jakarta, bisa nih main bagus. Pelatih ternyata ada juga nih pelatih yang pernah melatih Persib dan Persija. Arcan. Yang pertama Marek Janota. Wah, itu Marek Janota tahun 78. Dibilangin habis sejarah. Lainnya itunya lelah kieu orang Maraton, ya, dia lumayan. Ini ya memang Kita kan akan coba live stream langsung dari Patreon. karena Bung Edwin kemarin udah diundang oleh DJ Bandung ya untuk Tembusannya ke Diki Somara langsung. Saya tengah kaya aja. tapi ya memang Harus melawan Diki Somara, Pak. intinya kita berkumpul pada hari ini tuh istilahnya bisa dibilang tag tambahan karena memang bakal ada super big match kalau dulu itu dibilang super big match. Derby Jabar. El Clasico. El Clasico. Derby di Indonesia. Derby Jabar. Sekarang mah dari Jabar tahun ini. Ya, kalau dulu kan udah beda. Sekarang Kalau kan dulu di beda. Bekasi bukan Persija Jakarta. Gitu. Jadi hal menarik nih kalau ngomongin tentang Persib sama Persija karena memang banyak intrik, banyak kejadian-kejadian menarik gitu setiap match Persib Persija itu karena memang bukan hanya persaingan merebut gelarnya aja, tapi ada istilahnya rivalitas secara di kubu fansnya juga gitu kan. Ini sebetulnya terjadi karena apa? Kan biasanya kalau misalkan seperti di namanya tuh Derby Manchester ya karena rival satu kota nih gitu kan. Nah kita ngebahas Persib Persija nih, apakah memang karena fansnya fanatik itu kah? Atau memang ada pemantik gimana nih dari Bung Edwin ini si ahli sejarah soalnya ahli sejarah bola. Ramang aja PSM Makassar tahu dia Ramang. Gimana Ya, Bung Edwin? jadi kalau ngelihat Persib Persija ini kan sebetulnya secara derby bukan derby satu kota gitu ya. El Clasico juga nggak pantas lah disebut El Clasico gitu karena saya pikir Persib itu punya histori yang besarnya lawan Medan ya. Terus dulu tahun 30-an lawan Solo. Terus naik lagi lawan Bandung Raya gitu kan. Jadi lawan Jakarta ini sebetulnya baru 2000-an lah gitu. Nah, di awalinya yang saya research gitu ya dengan di berbagai media dan sempat juga dulu banyak juga sih isu terkait perselisihan The Jack sama Viking atau Bobotoh ini mulanya gimana gitu kan. Dari tahun 95 itu kan 93 itu Viking berdiri ya gitu sebagai sebuah organisasi dan Jackmania tahun 97 berdirinya 2 tahun kemudian gitu. 35 tahun kemudian. Terus di awalinya sebetulnya sebelum jadi tahun 2000-an awal itu Persija tuh main ke Bandung nih, main di Siliwangi dulu. Nah, di situ ada satu kejadian di mana Bobotoh membludak tuh di Siliwangi itu. Itu tuh Liga Legenda 2000 kalau nggak salah ya, 2000-2001 lah. Jadi Udah ke stadion emang? ya kan sejarah. Liga apa sih? Udah lahir Liga cuman Bank Mandiri. Mandiri, Nah, Mandiri. Terus udah gitu jadi ada satu momen Bobotoh membludak, nggak bisa masuk nih yang di luar tuh banyak banget hampir ribuan gitu ya. Tiba-tiba ada sekitar 3 atau 5 bus gitu ya dari pendukung Persija nih datang ke Bandung. Di saat Bobotoh belum masuk, Bobotoh ngeliat kedatangan supporter tim tamu gitu. Anjir orangnya tuh bisa asup, mainan naon datang ke dia gitu kan. Kok berani-beraninya gitu. Sebetulnya di situ belum ada intrik, tapi bermulanya dari situ. Jadi
tiba-tiba karena mungkin ada luapan emosi Boboto yang di luar nggak bisa masuk, ngelihat tim tamu kok bisa datang banyak bus gitu kan. Akhirnya dia putar balik tuh si bis Persija tuh, supporter Persija Jack itu dilemparin gitu sama Oknum. teman-oknum di Bandung gitu kan. Tapi Cerita, tapi ada ini juga Win, isunya juga pas saat itu sebenarnya bukan sekonyong-konyong si Jackmania datang ke Bandung doang, emang udah ada koordinasi. betul. Katanya. Pasti sih. Isu ya, maksudnya ini tinggal nanti diluruskan aja sama yang tahu, yang lebih tahu gitu. Tapi kan bukannya dulu juga sempat kalau rivalitas apa sih Persija atau Jack itu kan sama Persijatim ya begitu ya, sama Persijatim kan dulu kan Persija gimana? Jakarta Gimana? Jakarta Timur. Jakarta ininya sama Persijatim dulu ininya. Jadi dulu sempat ada satu momen di mana The Jack sama Viking itu satu tribun. Iya, Nah, jadi kayaknya sebelum kejadian ini, dan mungkin itu juga jadi awal dari polemik The Jack dan Viking itu kayaknya dari situ titik mulanya. Ya, bahkan yang tadi meluruskan yang tadi Bung Edwin, ya versi Bung Edwin ya, yang Bung Edwin tahu, dan ya ada isu juga dia udah koordinasi pas waktu ke Stadion Siliwangi, cuman pas dia udah nyampe ke Bandung ternyata nggak dapet spot untuk duduk, udah nggak bisa karena udah full capacity. Nah di situ dia juga kecewa, udah datang jauh-jauh ke Bandung tapi diberlakukan seperti ini. Isunya seperti itu. Mungkin lanjut lagi Bung Edwin, mangga. Ya, Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus ya pelemparan dan lain-lain akhirnya putar balik. Nah, di situ jadi kayak sampai Jakarta pun ya gimana ya bis dilempar gitu ya. Mental terus The Jack juga kan baru berdiri 97 ya. Itu tuh lagi benar-benar katanya The Jack itu lagi istilahnya mengunjungi semua tim away-nya Jakarta Persija gitu. Jadi dia datangin terus tuh semua tim. Nah, waktu ke Bandung ada kejadian kayak gini. Nah, itu salah satu kejadiannya juga yang memantik. Nah, yang keduanya, ya mungkin teman-teman di netizen juga ini kayaknya udah tahu ya terkait kuis siapa berani ini gitu. Kuis siapa berani ini katanya dulu emang jadi malapetaka Persib Bobotoh dan Viking, Bobotoh dan The Jack ini gitu. Tapi ada dua versi ya, kembali lagi ya pro kontra gitu. Kalau dari versi pertama dari Bobotoh statementnya waktu setelah acara di kantin Indosiar segerombolan The Jackmania ini kayak konfrontasi lah gitu ke teman-teman di Bandung gitu kan. Entah itu ngeledek atau apa, ada ketegangan lah di situ gitu. Terus udah gitu berlanjut ke kepulangan, Bobotoh pulang itu banyak banget sih 60-an orang gitu ya, walaupun sebenarnya nggak semuanya masuk frame di studio juga gitu ya. Sporting lah. Tapi kebanyakan juga sih gitu kan, maksudnya pulang lah ke Bandung kan dulu belum ada Cipularang ya, lewat Puncak gitu. Tapi di Tol Tomang dicegat tuh sama teman-teman The Jack-nya versi Bobotoh ya, gitu. Dicegat sama teman-teman The Jack, terus dirampas hadiahnya gitu kan. Nah, terus dari situ wah dilemparin apa akhirnya mah dari 3 bus di berangkat teh, 1 teh ketahan gitu. Kolbak ya gitu ya. Mobil Colt gitu. Banyak sih pakai callback. Tapi ada yang bilang pakai Dalmas. Itu dia zaman dulu mah. Ya sih. Bro, emang sekarang. Make sense. Emang akhirnya Grand Max. Jadi kayak gitu. Nah, kalau dari ya itulah kisruh lah di situ gitu. Tapi kalau dari versi Persijanya atau The Jack-nya nggak ada perampasan di situ, nggak ada pengambilan hadiah apalagi. Terus kalau emang ada intrik di kantin, betul kata intrik, tapi itu gara-gara Bobotohnya atau Vikingnya ngejek lah gitu, nyanyi Jakarta kebanjiran. Jadi asli ya kayak bodor sih. Nyanyi di kantin Jakarta kebanjiran. Isu atau fakta? Isunya Isu yang beredar di media gitu kan, kalau saya research gitu ada penjelasan itu gitu. Nah, katanya gitu. Jadi kayak emang ada konfrontasi itu betul di kantin Indosiar tuh setelah saya acara tuh betul. Tapi karena yang memulainya Viking katanya gitu. Terus kalau yang menjarah hadiah gitu kata The Jack itu enggak. Enggak ya. Karena apa? Indosiar nggak mungkin langsung ngasih hadiah, itu make sense. Biasanya kan cair lama nih ya kalau kita hadiah gitu. Apalagi zaman dulu ya, tapi nggak tahu juga. Cuman versi dari The Jack itu, dan itu dulu The Jack ya bisa dibilang bukan ketua ya, tapi gedungnya mungkinnya bosnya Ferry Indrasari. Yang jadi ketua The Jack 3 periode. Dan dulu rombongan Bobotoh itu Heru Joko, almarhum Ebotik dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau ngelihat sejarah itu sih emang wah ya ini
gitu, rivalitasnya udah sampai ke situ gitu ya. Jadi memanas terus Bandung Jakarta, padahal secara klubnya antar pemainnya nggak ada permasalahan yang berarti gitu, tapi dari grassroots-nya ini gitu, dari situ. Jadi sampai sekarang tuh dua versi ini tuh berlanjut tuh, di Jakarta ngomongin Bobotoh yang duluan, di Bandung ngomongnya dirampas, nah gitu. Tapi bahkan kan sampai ada difilmkan kan pada waktu itu kan. Sempat ada film Romeo and Juliet tuh. Itu kan mengadaptasi dari kisah ini kan. Nah itu juga Tidak sebetulnya tayang kan di filmnya. Iya, tapi itu waktu SD saya beli kaset. Saya beli kasetnya. Oh nggak tayang di bioskop. Nggak tayang di bioskop. Tapi di CD ada. Ya, pokoknya udah tersebar lah. Film itu udah tersebar gitu. Nah, Udah si tersebar. film itu tuh menggambarkan, jujur orang nggak nonton, orang nggak nonton, karena romance kan, sebenarnya romance oge asupnya. Ya, romance Nah, ya. Nah, maksudnya karena orang nggak nonton, orang pengen nanya aja ya. Si film film itu teh lebih ke arah perdamaian tujuannya, atau ada merugikan satu supporter Oh, kalau kalau dari film itu. kalau saya nonton, tapi kan waktu zaman saya masih kecil ya itu ya film ya. Cuman yang saya ingat ya, mungkin kalau teman-teman mediocre yang nonton juga boleh nanti komen gitu. Cuman pada akhirnya gitu kan, tetap ya itu perseteruan tetap mirip-mirip ada kuis dulu seperti itu. Jadi mirip cerita yang versi kuis, cerita versi kuis ada di situ. Nah, Bobotoh diserang lah intinya gitu. Tapi kan ada intrik percintaannya itu, si ceweknya Bobotoh, cowoknya The Jack gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya itu perdamaian sih. Pada akhirnya perdamaian. Jadi intinya tuh kekerasan tidak menyelesaikan masalah di film itu. Cuman kan di situ banyak memantik, mungkin ada yang nggak terima nih dengan sisi ceritanya. Keterimanya di mana nih? Pas Ya. di part apa maksudnya? Mungkin kan itu isu yang kuis tersebut itu kan yang difilmkan itu kuis dan Bis Bobotoh itu diserang di situ. Terus yang ya ada yang Ada yang istilahnya di adegan mesumnya. Nah, adegan mesumnya siapa yang jadi ininya? apanya? Yang apanya? Dinilai jeleknya lah. Kalau itu sih sebenarnya itu cuman seksi love story aja sih kalau menurut saya mah nggak ada apa ya. Anjing jadi ngebahas film. Ke alur ceritanya. Tapi gini pokoknya poin dari film itu tuh yang saya tanggap tuh bahwa sebenarnya dari apa ya polemik Viking dan The Jack ini harus selesai harusnya. Nah, Karena mau sampai kapan? Dan kan ini udah sampai bergenerasi dari kakaknya sampai adik-adiknya juga terus mengikuti kan itu si konflik The Jack sama Viking itu. Jadi sampai satu momen di akhirnya ketika si Rangganya meninggal ya. Waktu itu digebukin kan yang main Kang Mus. ya. Nah, sampai Rangga teh yang dari- suaminya Hesti bukan sih? ya betul Eh, Edo. Iya, betul. Sampai dia yang pas di ceritanya meninggal kan baru Kang Musnya marah-marah lah, bukan marah-marah mau sampai kapan Namun kayak kita gini. menjatuhkan korban gitu Ah, kan. udah banyak korban dari pihak Viking, pihak The Jack gitu. Jadi mau sampai kapan gitu. Nah, sebenarnya poin filmnya tuh bagus sih untuk membawa perdamaian. Nah, cuman kalau bagus buat perdamaian. Cuman ada isu, fakta kayaknya. Fakta tuh isu ya, lurusnya nanti. Oke, itu sutradara si Romeo and Juliet main ke PVJ, dipukulin salah satu sama oknum. Nggak tahu di fakta atau isu. Kalau emang itu terjadi, berarti ada yang kurang suka nih dengan film. Dan ada yang memang dibuka. itu kontroversi gitu karena kan di situ tuh ada terjadi korban-korban dari supporter. Awalnya itu kan memang pelakunya tukang rujak. Kalau ingat di film pelaku tukang rujak. Iya, dia istilahnya menikam supporter Bobotoh. Itu awalnya intriknya. Dan nah nanti di akhir ada Bobotoh yang Apa tuh? ada Bobotoh yang apa namanya tuh lanjut. menimbulkan korban yaitu si Rangga itu gitu. Makanya mungkin dari pihak supporter tuh kok jadi kayak gini mungkin ya. Jadi takutnya itu ada mindset berpengaruh ke supporter lain gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya, ya intinya tuh ya jangan sampai ada perseteruan seperti itu. Di film itu tuh sebenarnya hikmahnya seperti itu. Cuman kan karena supporter itu udah pada pakai hati kan, makanya sampai ada pertengkaran seperti itu ya mungkin nggak terima aja dengan ada kejadian seperti itu difilmkan gitu. Jadi kan karena memang kalau film itu kan hasil apa ya maksudnya kita sebagai orang yang menikmati hasilnya pasti beda kan menurut saya atau menurut Bung Hadi gitu. Jadi apa yang dirasakan ketika menikmati sebuah film itu pasti beda gitu kan. Jadi mungkin Sudut pandang ya, sudut subjektif. pandangnya tapi kalau misalnya saya lihat sih film itu kalau misalnya ada yang bilang alur ceritanya nggak begini kan itu kan fiktif.
Bukan kejadian nyata yang terjadi di konflik The Jack dan Viking. Lanjut tuh. Yang harus diambil kan poinnya adalah sebuah perdamaiannya gitu, yang harus konflik ini tuh harus berhenti gitu, karena mau sampai kapan gitu. Lanjut ya. Kalau dari menurut orang, kalau di film itu gitu, karena film tuh ya mau based on true story, based on true event. Kalau misalkan menyangkut banyak pihak, pasti ada pro kontra. Pertama itu. Kedua kan karena kita nggak tahu nih gitu, apa namanya, kejadian sebetulnya itu seperti apa dan kapan, bagaimana gitu dan lain-lain lah. Yang ketiga kan ditakutkannya dengan adanya film itu menimbulkan apa ya? Jadi masyarakat luas itu mengambil apa ya namanya? Bukan keputusan ya. Kesimpulan yang sepihak gitu. Sepihak bisa jadi merugikan ke satu pihak, bisa dibilang, atau ke bobotoh lah, atau ke pihak yang lain, ke The Jack gitu. Nah kan ngambang lah gitu, jadi saya pun mau komentar juga nggak bisa gitu. Karena ya pertama, saya lahir bukan di era pada saat tidak mengalami langsung lah gitu, awal perseteruan seperti apa dan lain-lain. Sampai sekarang pun kan kita cuma lihat aja yang ada di media gitu. Cuman ya harapannya mah tetap gitu, dengan sekarang kan udah mulai nih dari Kanjuruhan ya, tragedi, banyak supporter dari setiap klub yang damai lah, islah gitu. Diawali dengan di Jawa Tengah kan gitu, islah gitu. Terus hubungan antara Bobotoh dan The Jackmania juga udah oke gitu kan. Ya mudah-mudahan ya kedepannya udah nggak ada lagi masalah ribut-ribut gitu ya. Kalau misalkan ceng-cengan mah ya normal gitu ya di sosmed dan lain-lain. Meskipun nggak normal sih cendengannya sekarang. Saya oke gitu kan, gimana pembawaan orang ya gitu, asal jangan kebablasan gitu. Nggak, biar kedepannya tuh nggak ada lagi lah gitu. Kayak almarhum Haringga, almarhum Rangga Cipta, terus almarhum Riko juga ya. Itu sih sebetulnya. Ya sebetulnya kita ngebahas film tadinya bukan mau dibahas juga filmnya sih, jadi keenakan film. Jadi sebetulnya saking menariknya gitu, rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta tuh dulu ya sampai difilmkan seperti itu. Bahkan sampai ke dukungan supporternya gitu. Nah cuman memang yang anehnya saya itu memang apa sih yang membuat rivalitas ini sampai turun menurun gitu? Apakah memang setiap yang gabung jadi supporter itu di brainwash untuk saling membenci kah atau gimana kah? Apa nih gitu kan? Kalau saya ngelihatnya, kalau saya alami, saya nonton Persib tuh 2005 ya, kelas 5 SD. Jadi saya ngalamin tiba-tiba ngedenger chants yang rasis, provokatif. Nah itu tuh secara nggak langsung nge-brainwash. Padahal kita tuh nggak tahu kenapa kita harus nge-chant itu gitu. Nah itu sebetulnya, ini saya tolong dikoreksi nih kalau saya salah ya. Dulu Kang Ayi almarhum pernah bilang perseteruan atau rivalitas Persija itu gara-gara aing. Karena dia selalu menanamkan ke Bobotoh untuk nge-chance dan membenci Persija secara berlebihan lah. Itu dosa terbesar aing. Tapi secara koreksi kalau saya salah, tapi saya pernah baca artikel gitu. Almarhum pernah bilang itu karena ya buktinya jadi terlalu bergulir gitu Ya, sampai salju lah, gitu. makin besar. Nah itu makanya ya tadi kalau nyinggung tragedi Kanjuruhan, betul, harusnya itu jadi semacam momentum untuk udahlah kita di lapangan aja 90 menit gitu, di luar mah udah aja biasa, berharap bisa satu tribun dengan The Jack suatu hari nanti. Wah itu udah sangat-sangat oke. Kan sekarang Persib Bobotoh dengan Aremania udah oke lah gitu ya, bisa satu tribun gitu. Banter-banteran mah normal kan, sepak bola mah di luar juga seru gitu. Sama di luar juga gitu. Cuman kan Tapi di luar juga kan intrik-intriknya mengerikan. intrik-intrik memang di luar juga ada cuman kan kayaknya nggak akan sampai ke kebablasan gitu. Dengan Pembahasan tuh karena ada aksi anarkisme. ya, Kalau misalnya sekarang- ngomongin secara chance-nya mungkin sama-sama aja, intriknya kayak di kita lebih apa ya? Kalau Krasis provokatif lah. pokoknya gitu. provokatif lah. Lebih ke provokatif. Sama-sama aja kayaknya. Tapi nggak tahu ya gitu, karena nggak tahu ya di Jakarta gitu ya, apalagi kalau Persija main home
ketemu Persib saya nggak tahu ya, nggak ngeh gitu ya. Kalau misalkan ada chance yang bernada apa provokatif atau apa gitu. Cuman saya dulu tuh pernah baca atau lihat gitu ya, lihat pas The Jack itu ketuanya masih siapa ya namanya, lupa Yudis. yang sebelum sekarang. Sebelum Diki ya. Indra Sarif terus Nah, Indra siapa? Yang Oh, kecelakaan itu ayan Gugun, nu ayan Gugun Gondrong. Gun Gung Gondrong atau yang ini yang ada di TV One yang Lariko. Lariko. Bukan Lariko. Kayaknya setelah Indra Sarif, Lariko, ya. kayaknya Indra Sarif ada kan salah satu anggota, nggak tahu apa namanya, oknum gitu yang nge-change rasis kan langsung ditindak. Kamu jangan juga. si Sarip. Iya, ya. Ya, kalau nggak salah ya. Sarif, Ya, Sarif mungkin Bang itu. Sarif, Si gitu. Sarip akrab aing. Si temen tuh. Karena kalau nggak salah kan di secara apa namanya, komunitas di Jackmania itu kan lebih terorganisir ya kalau nggak salah ya gitu. Emang Boboto enggak? Enggak, maksudnya dulu di zaman itu ya. Gitu. Apa Korwil dan lain-lainnya gitu. Jadi benar. begitu ada satu kejadian bisa ke-track gitu. Siapa gitu, nggak ada oknum lah gitu ibaratnya. Berarti identitas KTA-nya jelas. Gitu-gitunya. Ya, bukan KTA-nya jelas, ada orangnya di situ melakukan kesalahan langsung ditindakan Iya, gitu. benar. Itu Iya, sebetulnya. Iya. Betul, secara organisasi The Jack lebih, kita harus akui nih, organisasi mereka sudah terbangun gitu maksudnya, Keren sih. secara masif gitu, terus terstruktur gitu. Ada apa-apa tuh benar-benar. Terus Korwil tuh benar dihormati. Setuju. Korwil benar-benar dihormati dan ya alhamdulillahnya sih sekarang udah dipegang Kang Tobi ya, Tobias Ginanjar, Viking dan distrik dihidupkan lagi, Lebih terorganisir pemutihan dan di gitu. zaman Pak Tobi lebih terorganisir juga. Iya, Keren sih, keren. Ya makanya itulah. Banyak terobosan-terobosan yang baru yang memang bikin kondisi persupporteran di Bandung itu lebih anjir gitu. Iya. Hidup Selama lagi gitu. ini ya Kang Tobi gitu. Edan lah pokoknya. Mungkin yang tadi Edwin ngomong Korwil di Jackmania itu dihormati. Itu emang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu karena jadi orang gimana ya ngomongnya berawal dari mana? Berawal dari mana ya? Santai. Jadi orang pernah tuh sana atau spill. jadi orang pernah lah bagian dari satu perusahaan lah. Vendor tiketing lah. Ya. Bener, jadi pas Jackmania ngantri deh, antrinya panjang. Artinya panjang ya, banget semrawut. Oke, agak kurang kondusif lah. Pas datang Korwil ya, satu komando ya, 2 barisan, langsung nurut 2. Tep. Coba kalau di kota lain misalnya, Gimana contoh? enggak, Manchester. kota lain lah, Manchester misalnya, Manchester. 2 komando mungkin. 7 jadi Si Korwil itu nggak akan didengar, jarang didengar ya. Udah, orang buka tiket. Tidak Orang- disegani mungkin ya. Tidak disegani lah. Kalau di Jakarta tuh bener satu kata Korwilnya A, kata Korwilnya B. Itu si Jackmania tuh yang lebih ya kata Bung Edwin lebih terorganisir. Emang benar. Dan tapi di zaman sekarang di Pak Tobi juga sama. Lebih terorganisir juga si Viking ini tuh. Dan yang nge-chance di Bandung sekarang kalau apalagi pelemparan ya, kalau ada yang nge-chance di Bandung rasis apalagi tentang Persija itu udah langsung di stop. Iya. Kemarin juga kan kalau nggak salah lawan apa ya home terakhir teh ada yang ngelempar botol juga tuh langsung bener-bener diamanin tuh. Ya, disebut kan, kalau nggak salah tuh. ya. Ada ke highlight juga di Itu TV. lawan PSM juga deh. PSS. PSM. Apa SM ya? Panas kayaknya. Eh. Nah itu kayak gitu kan udah bagus lah gitu kan. Itu ben provokasi. Wah dulu zaman Silongi gila bisa kan botol tuh bener-bener jadi hujan botol. Oh, iya. Gitu. Sekarang mah kan satu botol aja langsung, aman. Nah, itu jadi karena itu jadi memantik, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Ya kalau dari saya sih sebenarnya memang masalah rasisme itu di luar pun terjadi gitu kan terhadap pemain. Apa. Cuman ya mungkin kalau bisa masing-masing udah dewasa lah gitu pembawaan dirinya ya. Wayahna gitu ini persaingan pasti ada aja ucapan-ucapan yang tidak baik gitu kepada rival. Tapi ya just kompetisi gitu. Just kompetisi. Jadi saya harap rival tensi tinggi itu tetap ada. Iya, betul. Tapi nggak sampai keluar lapangan gitu. Ya. Karena tensi tinggi itu memang untuk memeriahkan juga lah. Jadi
permainan tuh greget gitu lah. Ya. Ya contoh lah kayak kemarin yang mengalami rasisme kalau di liga luar itu Vinicius Junior, misalkan ada rasis, tapi dengan sarkas-sarkas gitu kan, tapi kan nggak sampai gimana gitu kan, gitu. Tapi rasis tuh, kalau di Spanyol sih wah, lebih ngeri. ngeri. rasisnya. Rasisnya ngeri. Makanya saya kan tadi kenapa sih ini berkepanjangan kan si Jackmania sama Boboto ini perseteruannya. Bisa jadi ke satu media yang ngegoreng. Bisa jadi media ngegoreng terus perseteruan. Sama nggak ada inisiatif dari ya, lembaga tertinggi sepak bola Indonesia ini untuk menyatukan supporter ini nih. Nah, emang udah biarin aja, biar menarik nih pertandingan. Tapi selama ini belum ada ya bentuk mediasi dari PSSI. Nah, saya nggak tahu sih, sebenarnya saya kurang tahu kalau perihal itu. Cuman gini, kalau misalnya ada niat, cobain home and away, mau itu di BLA atau itu mau di GBK, ambil aja dari Persib misalnya, Persib ya away ke sana, kasih jatah 5% deh, jangan 10%, gede-gede ting 10%, 5%, kasih tribun khusus, adu chance di sana. Terus dan sebaliknya, ketika nanti home di Bandung, Jackmania datang ke Bandung, kasih 5%, mereka ngedukung langsung si Persija ini. Kalau itu berani aja si liga mencoba itu, si organisasi tertinggi sepak bola Indonesia di sini, coba itu langkah itu dengan pengamanan yang ketat, super ketat. Gak apa-apa buat pertama kali kan, super ketat, dan itu bisa terrealisasikan. Itu salah satu bentuk langkah. Tapi itu bakal masih panas tensinya, tapi di dalam lapangan doang. Jadi kalau pas di stadion kita cuma adu chance. Iya. Aduh, jangan kayak itu yang kayak timbul kayak Liverpool sama MU kan. Liverpool sama MU kan kayak gitu, satu tribun. Gak ngeri gimana Liverpool sama MU. Sebelah-sebelahan, cuman dibatasinya sama si stewardnya penuh banget kan. Jadi antisipasinya lebih oke. Nah, Indonesia tuh sampai detik ini gak berani nyoba itu. Ujung-ujungnya apa? Tanpa supporter. Betul kamu kayak sekarang. Ujungnya tanpa penonton. Kalau nggak mau ambil risiko besar. Terus aja, ya udah. Nah, kalau kayak gitu, kalau bakal kayak gitu terus, ya udah, ini bakal dipelihara terus. Iya, tapi Secara itu langsung. balik lagi juga harus ke ke pribadi masing-masing orang yang menikmati sepak bola ya. Jadi harus ketika nonton sepak bola ke lapangan itu niatnya hanya untuk menyaksikan sepak bola gitu, bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Cuman kan beberapa tahun ke belakang konsepnya malah terbalik ya. Jadi nonton bolanya hanya sebagian, sisanya melakukan tindakan anarkis gitu. Yang dimana itu kan sebenarnya bukan tujuan utama dari nonton sepak bola gitu. Tindakan anarkis itu bisa dalam berbentuk ejekan-ejekan yang rasis segala macam. Yang dimana seharusnya kita tuh mungkin kalau adu chance yang masih di luar sara kayak gitu kan lebih seru ya kayaknya. Pertandingan juga lebih, pemain juga masih ada yang bisa mungkin mengaruh ke mental pemainnya mungkin ya. Tapi kan kalau dari sisi supporter juga kita harus lebih dewasa sekarang, harus bisa menjalin persaudaraan lah, karena kan kita juga sama-sama orang Indonesia. Untuk kita berkelahi yang kebablasan cuman gara-gara sepak bola gitu. Sepak bola itu harusnya menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Kan ada juga ya, Andri Tani pernah bilang, kan pernah ditanya dia, bagaimana rivalitas Persib dan Persija dan lain-lain lah gitu. Andri Tani kan cuma jawab gini, sebetulnya ya rivalitasnya normal, cuma kalian aja yang membesarkan itu, media yang selalu menggoreng, kemudian impact-nya ke supporter dari kedua belah pihak yang makin terpancing satu sama lain, kan itu bahaya juga gitu. Dan sebetulnya dari setelah kejadian Kanjuruhan, dari Pak Tobi juga kan ya pernah bilang kalau ini tuh momentum untuk perdamaian lah seluruh supporter, dan bukan satu-satunya mungkin ya, salah satu cara yang paling efektif itu dibolehkannya supporter untuk menghadiri laga away gitu. Karena bukannya dilarang, itu malah ada orang-orang yang nekat gitu, dan akhirnya merugikan juga gitu kalau misalkan ada pemukulan, apalagi sampai kehilangan nyawa gitu kan. Tidak terorganisir. Gitu. Lebih baik kan memang dari
asosiasi sepak bolanya yang memberikan jalan gitu, dikasih rules-nya seperti apa, jalannya seperti apa gitu, biar menjembatani supporter-supporter itu bisa melakukan itu gitu, karena ya untuk kebaikan sepak bola Indonesia juga sih gitu. Nah, kalau saya harap sih ini apa ya, rivalitas kan tetap terjadi kan, rivalitas tetap terjadi. Nah, saya harap untuk kejadian-kejadian anarkis itu udah nggak ada lah, udah nggak ada. Tapi betul kata Bung Aldi tadi, kalau bisa sih laga-laga away itu apa ya, diperbolehkan lagi. Justru di situ kita harus coba, memang mungkin bakal ada pengamanan dulu yang ketat atau gimana, tapi kan kita uji coba dulu, dan terus kalau nanti lama-kelamaan udah terbiasa, ya udah keamanan juga ya halayaknya seperti biasa gitu. Dan Seperti biasa. ini juga orang sepakat banget. Dan harusnya Indonesia tuh udah memikirkan gini, setiap klub di Indonesia punya satu tribun yang seperti catch. Jadi benar-benar kayak kaca, di pinggirnya udah kehalang kayak di luar negeri. Kan kalau di luar negeri ada yang pakai jaring. Itu tim tamu. Sport away. Jadi kalau jadi minimalisir gesekan langsung. Iya. Itu harus nih. Harusnya udah mikir ke sana nih, organisasi tertinggi sepak bola kita ya. Iya, jadi persyaratan stadionnya harus sudah ada itu gitu. Ya, Jadi setiap tuan rumah tuh ya udah menyediakan tribun khusus tim tamu gitu kan. Nah, menyambung nih dari supporter, ini bakal ada pertandingan di hari Minggu nanti di tanggal 16 ya, di tanggal 16 Persib ya lawan Persija gitu kan. Dan Jackmania. Persib itu kebagian away gitu kan, kebagian away, dan entah nih laganya bakal tanpa penonton atau tidak kan, mungkin ada yang tahu nanti kemungkinan bakal ada penonton atau enggak. Nah, gimana nih dari Bung Aldi, ada info nggak masalah itu? Kalau nggak salah ada penonton ya, udah dipastikan gitu di laga ini. Tapi untuk pertandingan kali ini kan mainnya di Patriot Candrabaga gitu. Yang si kapasitas penontonnya nggak terlalu banyak ya, nggak kayak GBK kan, kalau dibanding GBK kan jauh kan gitu. Dan si pertandingan ini, saya mau kasih reminder lagi ya. Buat Boboto, Mark kan si kapten udah ngasih tahu, biarkan pemain yang bertarung di sana, Boboto mah jangan ke sana gitu. Sama satu lagi, kemarin saya lihat campaign dari Bandung Football ya, yang bikin flyer bacaannya tuh halus dah. Pokoknya jangan sampai sepak bola kembali ke rumah dengan selamat. Kembali ke rumah Ibu Munan ini, tapi kita halus pisan gitu campaign yang dibuat sama Bandung Football. Itulah gitu intinya. Balik lagi ke pertandingan nanti hari Minggu ya. Ini tuh pertandingan yang kayaknya kalau menurut Bojan kita mah biasa aja gitu ya, nggak ada pressure apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan dari sisi yang lainnya, kalau sebagai bobotoh gitu ya, ini adalah laga yang gak boleh kalah gitu. Dari Persija gitu ya, tetap gitu. Sebetulnya kalau dari ketersediaan pemain, Persib juga kan sekarang bukan dalam kondisi yang maksimal ya gitu. Banyak pemain yang absen. Di lini tengah Deddy Kusnandar udah dipastikan gak akan main, terus Coach Cijan juga gak main, si RI 53 juga gak main gitu. Beda dengan pada saat putaran 1, pada saat main di Bandung gitu. Persib betul-betul bermain melawan Persija dengan skuad yang sangat lengkap lah gitu, kita bisa dibilang. Nah, untuk di pertandingan kali ini terakhir kan kalau nggak salah Persib away menghadapi Persija di laga tandang dan bermain di Patriot itu 2023 kalau nggak salah ya, September gitu. 1-1 kalau nggak salah waktu itu, David da Silva cetak gol. Kayaknya di pertandingan kali ini saya punya feeling juga David da Silva ya juga nggak gol ke Dehi. Nah, tapi ngomongin ini, kita lihat 5 pertandingan terakhir ya. Nah, 5 pertandingan terakhir itu di sini Persib 3 kali menang ya, 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. betul. Dan kita imbang itu pada saat away, kalah pada saat away. Berarti chance menangnya tuh masih 30-70. Masih 70%
bisa imbang atau kalah, dan 30% itu bisa menang gitu. Jadi 50% kalah, 20% imbang, 30% menang gitu. Nah, gimana dari Bung Diki, mungkin prediksi ini kan kita lihat dari 5 match terakhir ya. Kayaknya besok juga besok bakal jadi pertandingan yang sangat ketat ya, dengan label Derby de Indonesia. Pasti juga harapannya kita sebagai penonton kedua tim tampil all out untuk dapat 3 poin. Cuman kalau dilihat sih dari 3 pertandingan ke belakang, Persija itu kan belum menang. Satu kali kalah, 2 kali imbang. Lawan Persis Solo, lawan Biak imbang, lawan Dewa kalah. Dan kalau dilihat Persib kemarin menang terus, cuman kalah lawan Dewa aja kan sekali. Kayaknya ini bakal jadi duel sengit di sisi sayap. Dari sisi kanan ada Aing sok aing seri mun geus ngomongkeun sayap anjing. Terus lanjut. ya, tapi ini seru. Matsumura main gak sih besok? Main. Matsumura di kanan yang pasti bakal head to head sama Zalnado atau Edo kan. Edo ada kemungkinan. Ada Edo, cuman yang di kanan nih yang kayaknya yang bakal seru di kanan. Kakang Rudiana lawan Raihan Ferdinand. Kakang Rudianto. Sorry Kakang, maaf. Dijikan yang Udah bakal Rudianto jeung Rudiana. Jadi Rudiano. Kakang Rudianto sama Raihan Hanan. Nah, itu bakal jadi duel seru lah. Dari pemain muda kan, sama-sama dua-duanya punya potensi untuk jadi pemain besar di tahun-tahun berikutnya. Di kiri udah ada senior sama Matsumura sama Zalnando lah ya, itu duelnya bakal seru. Terus di tengah juga kayaknya kemungkinan Robby Darwis yang main dari awal, bukan Ahmad Agung. Serem. Sama ini Adam Malis dan Maklok bertiga. Mungkin Masa sih Robby Darwis? Gak yakin anjing. bisa aja Robby Darwis untuk dari Paling awal. optimal. Ya, kita lihat aja. Kita lihat. Ahmad Agung. Jadi nanti kan di Persija ada Ramon sama Gajos ya. Ya, Sama Gajos. Tapi ini loh kan menarik ya. Persija tuh penampilannya tuh selalu impresif kan. Sedangkan Persib tuh di beberapa laga terakhir juga ya tidak dipungkiri keterbatasan pemain. Iya. Kita lebih defensif. Ini bakal terjadi hal menarik nih. Apalagi ada pemain yang absen seperti Coach Jan gitu kan. Gak ngaruh. Tapi ya Ada satu hal. Ada yang kemarin kan kegebelan nih. Katanya nggak lihat nih. Ini lagi pilek. Lagi pilek. Orangnya khawatir tadi anjir. Nah, unik pas di Gebela kan. demam aja kayaknya sih Terus- buat main nanti. Ya, tapi tetap bisa main deh kayaknya. Kayaknya bisa main. Takutnya kan kayak DDS waktu itu sakit perut. Orang jujur sieun pisan menurut kelayangan Nick mah. Orang sieun pisan. Soalnya kalau duet Nick sama Gustavo itu satu-satunya yang bisa nekan nanti si Gustavo Persija. Nah, itu Itu bisa- striker bahaya. yang bisa sayur sama si Gustavo tuh Nick Iya. gitu ya. Dan nanti pasti kelihatan Persija pasti dominan nyerang Persib di sebelah kanan. Kenapa tuh? Karena Kakang itu kan Kayaknya Bang Edwin lebih kenal deh sama dia. pasti kan dari beberapa pertandingan PP-nya juga udah inilah ya, research segala macam. Semua tim itu menyerang Persib itu dari sisi kanan dan terbukti selalu menghasilkan gol dari sisi kanan. Mungkin PR-nya nanti di Kakang, mudah-mudahan Kakang besok bisa perform bagus. Amin. Mas Edwin gimana? Saya agak khawatir gitu, tapi saya berharapnya Kakang bisa membuktikan kualitasnya ya, karena di 2 pertandingan terakhir udah cukup solid ya membantu pertahanan gitu. Cuman kalau ngelihat dari sisi penyerangan nih Kakang masih belum bisa build up dengan rapih gitu ya. Mungkin ya masih proses juga gitu karena banyak strategi yang berubah kan dari Bojan setiap pertandingannya. Tapi secara menjaga kedalaman udah oke lah nih, udah susah tembus nih untuk man to man gitu. Tapi untuk beberapa crossing gitu ya, kadang untuk beberapa set piece gitu kan disebabkannya oleh pelanggaran di kanan gitu ya. Nah, mungkin Kakak harus bisa lebih main hati-hati, main bersih gitu. Jangan sekaligus Kang gitu. Ulah ngarit gitu kan. Kalau santai, apalagi lawan Hanan kan. Aduh. Tensi bakal tinggi loh ini. Kakang
tapi udah pernah ya lawan Persija. Udah sering. Ya jadi udah tau lah ya secara ini Kakang, secara vibes-nya, atmosfernya, mentalnya gitu. Iya. Udah terbangun lah lawan Persija gitu, aman. Dan buktikan juga Kakang, di Bandung lebih berguna dibandingkan Jakarta. Siapa? Ferrari. Oh jadi jadi Jabar lebih baik gitu daripada kamu. Ini bawa Aing mah. Tapi yakin lah ya dari 10 pertandingan juga kan sebetulnya Persib lebih dominan ya. Histori 10 pertandingan terakhir gitu Persib bisa memenangkan 5 laga, draw 2 kali dan Persija 3 kali menang gitu. Tapi yang saya betul-betul highlight itu pertarungan di lini tengah sama depannya sebetulnya. Persija ini udah bisa dipastikan mereka pasti menguasai lini tengah di pertandingan pada saat lawan Persib gitu. Tetapi yang menurut saya bisa jadi membahayakan itu malah si Matsumura, karena kalau kita lihat heat map dari Matsumura musim ini, walaupun dia ditaruh di posisi nomor 10 ya, dia itu lebih banyak geser ke kiri gitu. Ke kiri otomatis ketemunya sama Pak Polisi. Iya. Nah, tapi saya berharap di pertandingan nanti Kakang cukur dulu gitu. Ya botak. Karena saya ingin melihat lagi Kakang versi botak ya, mainnya bagus gitu. Kakang versi botak enak di sana mana. Aing ngebayangkeun Tahun kemarin Kakang Botak. Tapi Aing langsung ngebayangkeun Kakang botak. Karena kalau anjir kalau misalkan dilihat juga dari statistik ya gitu si Rio Matsumura itu dia bisa menghasilkan 1,3 key passes per game gitu, dan bahaya gitu seperti itu tuh, apalagi di depannya ada top skor sementara nih anjing Gustavo Almeida kan yang akan berduel dengan Gustavo Lainez, Gustavo Persib Franka gitu sama Nicky Pers gitu. Tapi bakalan jadi laga yang menarik lah gitu. Persib pasti ditekan, tapi ditekan nang tiba-tiba Ciro masih asis David Silva. Tapi kayaknya besok Rio Matsumura nggak akan bisa terlalu ini deh. Soalnya dilihat dari beberapa pertandingan ada Malis main bagus kan. Kayaknya di tengah itu aliran bola matinya sama ada Malis. Bisa jadi Bisa jadi apa? Memotong bola. ya. Ball recovery-nya bagus juga kan gitu, berapa kalau di statistik poin. Dan besok juga kan di sisi kiri Persija ada Ciro versus Ferrari. Nah, so, Boleh. Bobo Ciro. minta maaf. Nangis dulu. Buat match kali ini, buat match kali ini, Ciro bakal berbicara banyak. Berbicara aja tuh, nggak main berarti. Bicara doang ngomel-ngomel. Minta maaf. Berbicara banyak. Lihat, Ciro, orang harap sih besok dia cat rambut warna biru lagi. Oh iya. Orang harap eta. Eta maju sih. Itu keren sih. Nah, terus orang buka feeling orang agak kuat ya. Ciro ngasupkeun dan menjadi penentu kemenangan Persib sih. Oke. Eta orang makanya orang ieu. Mun misalnya mana ngagolkeun dua gol ya, Ciro. Apa tuh janjinya? Orang beli jersey-na. Orang pengen ngeburu tanda tangan si eta. Sampai dapat. Sama selfie juga ya? Selfie. Orang minta hampura, orang geus Maki-maki. mengkritisi. Dan orang yakin feeling aja. Aing mikir, saya kira bakal anjing Ciro sih ya. Time Ciro, waktu Ciro sih ya. Tapi katakanlah kalau Ciro tidak perform, Habis tuh. Enggak, tapi saya yakin Ciro bakal membuktikan Ciro bukannya belum habis ya. Ciro itu bakal membuat suatu kenangan manis mungkin di Persib, membawa dia back to back. Ya, kan Ciro juga pemain besar ya, pemain berpengalaman, pasti juga perannya sangat diperlukan buat di match-match seperti ini. tuh, dan semoga pertahanan si Persija itu terpengaruhi dengan misalnya David Silva starting
mereka ke arahnya ke sana terus nih, ke David Silva terus. Ciro bisa ngambil kesempatan itulah. Orang punya feeling ke sana gitu. Dan sebetulnya kalau dilihat advantage juga untuk pertandingan nanti hari Minggu kan, karena Persija kehilangan Rio Fahmi nih. Rio Fahmi kan nggak bisa main sebagai wingbacknya Persija gitu. Paling nggak tahu nanti siapa yang dimainin, atau si Ferrari yang dikedepanin atau gimana, kan kita nggak tahu nih. Tapi kayaknya Ciro perform tapi nggak akan gol. Asis sebenarnya karena DS sih, Pak. Aing dukung Ciro ya enak. Ngagolkeun anjing ningali ku aing. Minta maaf pakai bahasa Brazil ya. Oke mun teu ngagolkeun jeung main butuh jeung Persib ele. Habis man Ciro. Mengancam Ciro. Aja habis sama ti ku aing kritik habis-habisan. Ku aing kritik Aja ada ketemu aja ketemu boleh. Bang Ciro ditunggu di sini ya. Tapi sangat menarik nih, sangat menarik. Apa ya? Saya pikir Adam Alis betul, Adam Alis bakal gimana ya, bakal lebih membuktikan diri lagi lah di sini, pembuktian lagi. Apalagi Adam Alis tuh semenjak bikin konten nama-nama nabi dia semakin bagus ya. Pertama kan ada Malis tuh orang Jakarta, dan nggak pernah main di Persija. Bisa aja dia punya apa ya, satu ego sendiri nih. Gue orang Jakarta, bisa nih main bagus. Ada pasti ego kayak gitu. Dimana dulu kan kita lihat pemain-pemain Bandung yang ketika lawan Persib kan tiba-tiba perform bagus ya. Kayak Jajang Mulyana dulu gitu. Terus Atep ketika di Persija, pasti ada sisi ego dan emosionalnya lah besok di Adam Alis gitu. Nah, kalau ngelihat balik lagi mungkin ya agak kilas balik beberapa pemain Persib yang pernah main di Persija dan sebaliknya gitu ya. Ada hal menarik di 2011-2012 itu kita kedatangan gerbongnya Jakarta ke Bandung. Ada Atep, Emil Ham, Emna Suha, terus ada juga Abanda Herman ya dulu. Dan match di Jakarta dulu akhirnya 2-2 gitu. Nah, itu membuktikan bahwa sebetulnya secara antar klub, mungkin antar pemain tuh rivalitasnya memang hanya di 90 menit gitu. Tidak ada keraguan dari masing-masing pemain untuk berpindah klub gitu ya, dengan rivalitas yang tinggi. Tapi akhirnya kan jadi menarik, dan lagi-lagi sebetulnya media yang betul-betul emang menggoreng itu supaya terus tinggi gitu tensinya, dan ya emang itu akan naik untuk bisnis gitu ya, untuk rating TV gitu ya. Terus yang kedua, pelatih, ternyata ada juga nih pelatih yang pernah melatih Persib dan Persija. Arcan. Yang pertama Marek Janota. Wah, itu Marek Janota tahun 78. Dimulai dari sejarah. Iya, tapi Marek Janota itu ya sama-sama jadi legenda. Aing bingung jangan anjing saha. Tapi kalau di Jakarta harusnya pada tahu itu teman-teman Jackmania, karena itu legenda, karena dia tuh masuk di putaran kedua dulu masih ada sistem dua istilahnya? Dua pot gitulah gitu ya. Wilayahnya. Dua wilayah gitu. Nah, Persija tuh masuk semifinal, perempat final, Oh, yang Timur Barat itu dulu ya? Nah, Dulu kan Timur si Barat. Marek Janota itu baru masuk setelah Persija lolos 8 besar. Akhirnya bawa juara gitu di situ. Jadi karena Marek Janota. Jadi Marek Janota bener. Aneh apa tuh jadi? Henteu. Urang mah ka zamanana Arcan Ruli unggul. Arcan Yuri mah. Pelatih Kenapa saya bahas? Karena di Persib pun dia adalah pelatih asing pertama. Pelatih asing pertama dan bisa melahirkan bintang. Nggak mungkin dong nggak kenal Robi Darwis, Aja Sudrajat, Sukowiyono, Sutiono Lamso. Itu gara-gara Marek Janota. Dia berani mengorbitkan, dia bisa mencari bibit-bibit. Berarti pelatih asing pertama tuh Marek Janota, Marek Janota. bukan yang Polandia teh. Bukan, itu mah malah 2000-an. Ini kan 87. Hanya nol poin dia mah enggak apa. Iya, Enggak apa. siapa ya? Marek Hamsik. Kalau nggak salah Lewandowski. Nah, udah gitu Arkan Luri ya. Arkan Luri pelatih di Persija dia bawa juara. Tahun berikutnya bawa ke Persib. Juara paruh musim. Kontroversi. Eka Ramdhani dulu nih dipanggil timnas. Arkan Luri kelabakan. Nyari Leo Citescu. Nyek Nyobe dilepas di lawan. BK Mengate nu kaburnya. Ya, karena Nyek Nyobenya dilepas. Pundung kan Pundung. tidak ada Akhirnya- Cameroon connection. Iya, akhirnya turun, drop. Nah, akhirnya di musim itu tuh Persib cuman jadi peringkat kelima dari juara pramusim. Itu. Tapi Arkan Luri the best. The best. Memang best. zaman Arkan Yuri. Jadi Arkan Luri tuh ngalahin Kediri, kalau di catatan saya tuh ngalahin Kediri 2-0 di Siliwangi. Kediri juara bertahan dulu. Terus ngalahin Persija 3-0. Iya, Fagundes, Fagundes, ya? Danilo.
Terus Ya trio itu teh. iya trio wek mah Persib. Danilo Wah, Danilo Ya, itu mah trisulanya ini. Trequartista. Ya. Wah. Terus ya Arkan Nuri prestasinya di Persib itu sih. Jadi bawa menang lawan Kediri 3-0 lawan Persija. Itu sejarah pisan ya. Aing tuh paham sih ada non. Goblok, keri anjing. Udah ngomongkan Ramang kelahiran sama Ramang. Karena jarang siapa podcast oke nu lain ngomongin eta anjing. Soalnya kan kalau pemain tuh ini apa biasa ya pindah klub. Pas lihat saya pelatih research ya dulu saya ingat ada merek Janota ternyata ngelatih Persija pernah gitu. Ternyata di awalnya tuh dari sana. Nah itu kalau secara sejarah ya nggak tahu nih hari ini saya bersejarah banget. Iya, ahli Pengen aja sejarah. gitu ngulik-ngulik. Jadi ahli sejarah sepak bola Indonesia itu Bung Edwin. Jadi dia belajar ilmu sejarah di IPS tentang bola. Oh iya sama fun fact juga ya. Fun fact juga Persib setiap main away ke Jakarta selalu ngegolin di menit akhir. Kebanyakan selalu cetak gol di menit akhir dan menghindari kekalahan tapi bukan menang. Bukan menang dan harapannya bawa pulang 3 poin nanti. Jadi bisa minimal di babak pertama udah 2-0. Jadi babak keduanya udah bertahan full kayak lawan Semarang. Iya memang lihat dari tadi aja 5 match terakhir kan ketika away itu kalah dan seri Persib. Tapi ya dengan penuh harapan mempakemkan puncak gitu ya. Ya kita penuh harapan Persib menang. Nah ngomong-ngomong soal Persib menang nih, kita langsung ke prediksi line up. Prediksi line up. Nanti dia terakhir deh. Mungkin dari Bung Aldi nih, prediksi line up versi Bung Aldi. Nggak akan beda jauh ya gitu kayak pertandingan terakhir kayaknya. Kevin tetap main di kanan Kakang, center back-nya kiper sama Gustavo, kiri Edo, gelandangnya kayaknya si Coach Jan kan nggak main, diganti Robi, Mark sama Adam Alis gitu. Di depan kayaknya langsung menurunkan 3 pemain asing ya kayaknya. Tyron Del Pino, Ciro sama DDS. Kayaknya itu sih. Formasi biasa 4-2-3-1, 4-1-2-3 ya bisa. Skor? Skor 1-1 kayaknya nih. Siapa yang masukin dari Persib? DDS golin, asis Ciro. Berarti dari Persija nggak ada lagi golnya, Gustavo. Persija golnya kayaknya si Pio. ini Rizky Ridho. Rizky Ridho kayaknya golin. Bung Edwin. Ayo. Ya kurang lebih sama kayaknya sama kayak Bung Aldi ya dari kiper Mendoza. Kita pakai formasi 4-3-1-2 tapi kadang move di 4-2-1-3 gitu ya. Yang kurang lebih baiknya pasti duo pilar nih, duo benteng kita Gustavo Franca sama Nick. Di kirinya Edo, di kanannya My Lovely Kakang. Di tengahnya Adam Alis, Robi sih saya lebih ke Robi ya condongnya karena kemarin terakhir lihat isunya Ahmad Agung ada sedikit masalah di cedera, belum recovery banget gitu. Mungkin super sub, terus ada Tyron juga dan Mark Lock gitu ya. Dan kedepannya saya berharapnya sih David Da Silva starting line up ya masuk gitu, starter. Terus di kirinya Ciro, di kanan Beckham. Kurang lebih gitu sih sama. Dan prediksi skornya 2-1 sih. Jadi 1-1 dulu nih sampai menit 88 ya. Menit 90 Kakang heading dari cornernya Tyrone. Nggak bisa jadi. Buka baju naik ke tribun. Bukan. Bung Niki. Kalau saya sih ya overall sama juga. Kenapa Robby Darwis? Karena Robby Darwis kan lebih mobile daripada Ahmad Agung ya. Jadi kalau dari sisi permainan dia mungkin memang secara postur tidak terlalu besar tapi dia cukup oke untuk penguasaan bola dan aliran bola. Ditambahkan ada partnernya ada Malis nanti main. Cuma untuk di depan saya harapannya sih Castanir yang main dari awal. Di kanannya sama Tyron dan Ciro. Kenapa Castanir? Soalnya Persija pasti trionya backnya berbadan besar semua. Jadi perlu ada duel body yang seimbang lah. Ditambah nanti kan ketika misalnya mereka udah mulai capek barulah DDS masuk. Dan dimana itu DDS pasti cetak gol kalau main besok. Dan itu kayak waktu DDS di patroli terakhir DDS sebagai pengganti kan. Kayak gitu. Kayak pasti kan pemain pasti besok tampil all out luar biasa dan yang dimana energi bakal terkuras habis sebenarnya itu di menit 70, 75
70 ke atas udah mulai kerasa. Nah, disitulah yang paling krusial adalah pergantian pemain dari kedua pelatih. Siapa yang tepat mengganti pemain, dialah yang bakal memenangkan pertandingan. Dan kayaknya Ahmad Agung juga bakal jadi salah satu Iya, salah satu pembeda di sana. Pada kayak lawan apa sih waktu itu yang Ahmad Agung masuk? PSM. PSM itu kan yang PSM. jadi pembeda banget kan untuk penyerangan. Jadi kalau untuk skor kayaknya besok gol bakal lumayan banyak. Saya sih harapannya 3-2 untuk Persib. Nah, Cuy, banjir tuh. Banjir. Kayak ibu kota suka banjir. Nanti dia mah terakhir aja ya. Saya dulu. Bener sih. Kalau sebenarnya pasti karena keterbatasan pemain sih, mungkin dari lini belakang dan kiper nggak ada perubahan lah, hampir sama tadi dari semuanya. Dan gelandang pun sama sih. Saya prediksinya Robi juga, bukan dulu ke Ahmad Agung. Nah, cuman mungkin di depan saya juga berharap Kastanir dulu deh. Betul, karena DDS tuh gimana ya, kemarin kan lagi sering-sering cedera juga kan. Jadi baru pulih juga kan. Iya. Jadi dia dioptimalin aja di menit-menit akhir ketika Persija sudah staminanya agak menurun. Itu apalagi kan pasti Persija tuh di beberapa pertandingan terakhir tuh mereka impresif kan bermainnya gitu. Jadi dengan harapan di menit-menit 70 ke atas tuh Persib bisa menguasai lapangan lah. Dan dengan skor tipis 1-0 DDS umpan Ciro. Ngeri DDS KB-nya. iya. Dan memang kan secara statistik beberapa pertandingan 5 pertemuan terakhir kan DDS top skor. Iya. Top skor di 2 pertandingan itu. Benar. Sepakat. Udah beres ya itu ya? Ya tinggal ini. Oh, belum. Starting line up. Kiper Kevin Mendoza. 4-2-3-1 ya. 4-2-3 Kevin Mendoza. Tetap center back Gustavo Franca, Nick Keepers, kanan Kakang Rudiana, Kakang Rudianto, kiri Edo. Nah, di tengah nih yang dua ini nih, orang milih Adam Ali sama Klok. Nah, di tiga di depannya ada kanan Beckham, tengah Tyron, kiri Ciro Alves. Depannya Kastanir Aing setuju sabung diki. Kunaon? Karena butuh adu fisik pasti. Maya Klasiko pasti adu fisik. Nguras tenaga dan di sanalah Kastanir mungkin udah dibisikan ya. Geus dibisikan kamari kan mukat ka anjing kok kaheureuy pakai kacamata geuning ya. Ternyata geus dibisikan ieu teh laga besar, ieu laga El Clasico Indonesia terbesar se-Asia lah. Se-Asia sih ASEAN sih. ASEAN ya. ASEAN, saya pasti termotivasi oge. Nah, si Gana ya. Skor prediksinya. Orang harapin kemenangan buat Persib 2-0. Ciro Alves ngegolin. Brace gitu. Enggak, satu. Orang willing satu sih. Satu lagi Kastanir. Dan tapi pencetak bukan. Maksudnya si Kastanir gol pertama. Prediksi doang. Jadi babak pertama, babak kedua tuh agak alot pertandingan langsung kill the game. Ciro Alves. Mun mana bisa kill the game? Aing beli langsung jadi mana? Bayar isu jeung buk bonusna malah. Nah, nanti Bang Ali bakal cat putih, oke? Cat putih. Itu sih prediksi dari versi orang. Nah, dengan penuh harapan berarti kita ya kebetulan kita Persib Bandung di sini. Persib bisa kokoh di puncak dengan via Jakarta. Kemarin kan via Semarang nih, sekarang via Jakarta. Dan semoga kemarin pada saat latihan di GBLA, nih di sini kan ada masuk berita nih di Gala Persib, Bobotoh bakar semangat main. Dan memang kemarin tuh merinding lah. Kalau kalian datang ke sana pasti ngerasain Gila. merindingnya. Gila. Apalagi gimana ya, speech-nya Klok gitu. Dia sebagai kapten dan mantan pemain Persija. Sebentar. Setahun. Iya, tapi kan tetap mantan pemain dapat gelar. Gelar Menpora anjing. Kan gelar. Dan ini juga nih, ingetin juga kita bakal apa di hari Minggu nanti. Ya. Nanti kita bakal live reaction atau live podcast sambil nobar Persija versus Persib karena di kanan sana ya Persija versus Persib. Jadi kalian stay tune ada mau di TikTok,
mau di Instagram atau di YouTube kita ada live. Jadi terus juga ada giveaway lah tipis-tipis dari kita. Nah, ada hadiah dari kita sekarang. Ada hadiah. Jadi pantengin aja. Jangan lupa di-follow dulu makanya TikToknya obrolan.mediocre, Instagramnya obrolan.mediocre, dan subscribe YouTube-nya di obrolan mediocre. Kasih tahu juga nih, Dis, jangan lupa kalau misalnya mau nobar-nobar kan kita kan live reaction di lokasi nobar juga. Oke. Di kedai apa kemarin tuh? Aduh, lupa namanya. Patepung. Kedai Patepung. Nah, kalau di Kircon ya. Di Kircon. Forever Lawson lah patokannya, Lawson. Nah, itu kalau mau yang ketemu Bung Adi ada di situ nanti. Fuck, anjing, ada orang kecewa naon coba di nobar di live podcast kayak Bung Diki anjing ke Jakarta. Iya, Bung Diki ke Jakarta. Cie nonton ke Patriot sekarang anjing. Serius nih. Nanti dikasih papnya lah besok. Jangan, kan nggak boleh agak larangan Iya. Agar jangan ya. Depan aja. Di Royal Box. Ya gitulah. Jadi yang mau datang juga itu bakal ada hadiah langsung dari kita. Kalau waduh saya ngikutin mediocre nih. Oh, itu ada hadiah langsung dari kita. Dapat ada hadiah. Hah? Untuk dapat hadiah syaratnya apa? Enggak, follow subscribe aja, dan itu buat yang datang udah pasti nonton kita gitu. Langsung aja, Kang, abi ningali di YouTube. Wah, langsung atau menang giveaway di dinya harita kene. Kang aing teu beuki ka statement maneh. Langsung. Iya tah. Terus nyiapkeun. Kamari tos latihan tarung derajat. Sensor. Jangan ada kekerasan, jangan ada anarkisme, apalagi kita sesama bobotoh. Satu lagi sensor yang tadi please. Terakhir kita mau mengutip lagi bahwa kritikan itu adalah untuk membangun. Kita ambil lagi quotes-nya Ajat Sudrajat ya. Persib besar karena cacian. Pujian adalah racun. Jadi maksudnya kritikan itu ya kita ambil, oh orang teh berarti di mata batur teh kieu keneh ya. Nah, Kita harus upgrade gitu. Bukan jadi si geuleuh ka aing, hayu panggil. Buat apa pemain itu buktiinnya bukan dengan berkelahi gitu kan. Atau apalagi dengan fans-fansnya ya buktikan dengan terus mendukung. Gitu. Oke, jadi kita ingatkan lagi nanti Persib versus Persija kita bakal ada live podcast. Pantengin aja YouTube kita, Instagram kita, dan TikTok kita. Oke, sekian aja. Terima kasih. no.